Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meliana Hardianti dengan NPM 4422210008. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi mengenai rangka batang. Judul yang saya ambil adalah analisis gaya batang dengan metode kesetimbangan titik buhul. Latar belakang. Salah satu komponen penting dalam membangun sebuah bangunan konstruksi adalah rangka batang. Bentuk dari struktur rangka batang dipilih karena termasuk salah satu konstruksi ringan dan memiliki struktur yang seimbang, di mana rangka batang mampu menerima beban struktur yang relatif besar dan dapat membantu kebutuhan bentang struktur yang luas. Pada penelitian ini, saya menggunakan metode kesetimbangan titik buhul untuk mengetahui besar gaya tarik atau gaya tekan pada rangka batang Fing Truss. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai Fing Truss. Jadi Fing Truss itu merupakan suatu struktur rangka batang yang dapat memikul beban dengan bentang yang relatif panjang. Struktur rangka batang ini banyak digunakan terutama untuk rangka atap yang membawa angin, salju, beban hidup dan mati yang nantinya akan didistribusikannya ke pendukung berupa dinding atau kolom. Untuk metode penelitian, saya menggunakan metode kesetimbangan titik buhul untuk mengetahui besar gaya tarik atau tekan pada rangka batang Fing Truss. Berikut adalah data atau angka yang mana saya mengambil dari web yang saya jadikan referensi untuk perhitungannya. Jadi di sebelahnya itu ada prototipe yang sudah saya buat seperti ini. Jadi di sini ada simpul A, B, C, D, E, F, dan G, di mana di simpul A itu mendapatkan beban sebesar 1,5 kN, di simpul E P2 mendapatkan beban sebesar 4 kN, di simpul F P3 mendapatkan beban sebesar 5 kN, di simpul G, P4 mendapatkan beban sebesar 4 kN, dan di simpul D, yaitu P5 mendapatkan beban sebesar 1,5 kN. Yang pertama, menghitung kestabilan struktur dengan menggunakan rumus M sama dengan 2J dikurang 3. 2 dikurang J-nya itu jumlah dari simpul dari rangka Fing Truss yaitu 7 dikurang 3 yaitu 14 dikurang 3 menghasilkan 11. Yang kedua, menentukan komponen reaksi tumpuan dengan sigma MA sama dengan 0. Min BV dikali 8 ditambah P5 dikali 8 ditambah P4 dikali 6,5 ditambah P3 dikali 4 ditambah P2 dikali 1,5 sama dengan 0. Min BV kali 8 ditambah 1,5 kali 8 ditambah 4 dikali 6,5 ditambah 5 dikali 4 ditambah 4 dikali 1,5. Dengan min BV sama dengan min 12 dikurang 26 dikurang 20 dikurang 6 dibagi 8 menghasilkan min BV sama dengan min 64 dibagi 8 dan BV-nya adalah 8 kN. Dan untuk sigma MB sama dengan 0, min AV dikali 8 dikurang P1 kali 8 dikurang P2 dikali 6,5 dikurang P3 dikali 4 dikurang P4 dikali 1,5 sama dengan 0. AV kali 8 dikurang 1,5 dikali 8 dikurang 4 dikali 6,5 dikurang 5 dikali 4 dikurang 4 dikali 1,5 AV sama dengan 12 ditambah 26 ditambah 20 ditambah 6 dibagi 8 AV sama dengan 64 dibagi 8 dengan AV menghasilkan 8 kN. Sehingga P1 plus P2 P3 ditambah P3 ditambah P4 ditambah P5 sama dengan AV ditambah BV. Dan 1,5 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 1,5 sama dengan 8 ditambah 8 menghasilkan sama-sama 16. Selanjutnya kita menghitung dari simpul A. Di situ diketahui untuk AV-nya tadi 8 kN dan sudut yang terbentuk adalah 26,57 derajat. Dengan menggunakan rumus sigma V sama dengan 0, yaitu AV dikurang 1,5 kN ditambah 64 dikali sin alfa sama dengan 0. AV-nya diketahui 8 dikurang 1,5 kN ditambah N4 dikali sin alfanya 26,57 derajat sama dengan 0. Jadi mendapatkan hasil 6,5 kN ditambah N4 sin 26,57 derajat sama dengan 0. N4 sin 26,57 derajat sama dengan min 6,5 mendapatkan N4 sama dengan min 6,5 dibagi sin 26,57
sama dengan N4-nya dihasilkan minus 14,53 kN. Lalu kita menghitung sigma H-nya sama dengan 0 dengan N4 cos alfa ditambah N1 sama dengan 0. N4 yang sudah diketahui minus 14,53 kN dikali cos 26,57 derajat ditambah N1 sama dengan 0. Dihasilkan minus 12,99 ditambah N1 sama dengan 0. Untuk N1-nya didapatkan 12,99 kN. Selanjutnya kita menghitung simpul E, di mana di situ terdapat dua buah sudut yang terbentuk, yaitu alfa sama dengan 26,57 derajat dan sudut beta sama dengan 36,9 derajat. Sigma H sama dengan 0 dengan min N4 dikali cos alfa ditambah N5 cos alfa ditambah N8 cos beta sama dengan 0. N5 sama dengan N4 min N8 dikali cos beta per cos alfa. Lalu kita mencari sigma V-nya sama dengan 0, dan min N4 sin alfa dikurang P2 ditambah N5 sin alfa ditambah N8 dikali sin beta sama dengan 0. Lalu kita substitusikan N5 dengan N4 sama min N8 dikali cos beta per cos alfa dikali sin alfa dikurang N4 sin alfa min N8 sin beta dikurang 4 sama dengan 0. Dengan diketahui N5-nya tadi sama dengan min cos beta per cos alfa dikali sin alfa ditambah sin beta dikali N8 sama dengan 4. N8 sama dengan X sama dikurang 4 dibagi cos beta dibagi cos alfa dikali sin alfa ditambah sin beta sama dengan 4 kN. Dan untuk N5-nya dimasukkan ke persamaan N4 min N8 cos beta dibagi cos alfa dihasilkan N5-nya minus 10,96 kN. Dan untuk simpul B-nya di situ terbentuk dua buah sudut juga, yaitu beta sama dengan 36,9 derajat dan sudut gamma 53,1 derajat. Lalu kita menghitung sigma V sama dengan 0 dengan N8 dikali sin beta ditambah N9 dikali sigma sama dengan 0. N9 sama dengan min N8 dikali sin beta dibagi sin gamma sama dengan 3 kN. Lalu kita menghitung sigma H-nya sama dengan 0, yaitu dengan min N1 plus N2 dikurang N9 dikali cos gamma dikurang N8 dikali cos beta sama dengan 0. N2 sama dengan N1 dikurang N9 cos gamma ditambah N8 cos beta sama dengan 8 kN. Jadi dihasilkan N1 sama dengan N3, N4 sama dengan N7, N5 sama dengan N6, N8 sama dengan N11, dan N9 sama dengan N10. Kenapa bisa seperti itu? Karena setiap dari simpul itu membentuk sudut dan jarak antara batang itu sama. Jadi kita hanya bisa menghitung salah satu bagian saja. Jadi didapatkan daftar gaya batang dengan batang N1 gaya batang 13 termasuk gaya tekan, batang N2 dengan besar gaya batangnya 8 termasuk gaya tekan, N3 gaya batangnya 13 tekan, N4 gaya batangnya minus 14,53 gaya tarik, N5 dan gaya batang 10,96 termasuk gaya tarik, N6 dengan gaya batang minus 10,96 termasuk gaya tarik, N7 dengan gaya batang minus 14,53 gaya tarik, N8 dengan gaya batang minus 4 termasuk gaya tarik, N9 dengan gaya batang 3 termasuk gaya tekan, N10 dengan gaya batang 3 termasuk gaya tekan, dan N11 dengan gaya batang minus 4 termasuk gaya tarik. Jadi kesimpulan dari penelitian ini didapatkan besar gaya batang sebesar N1 sama dengan 13 kN, N2 sama dengan 8 kN, N3 sama dengan 13 kN, N4 sama dengan minus 14,53
10,53 kN, N5 sama dengan minus 10,96 kN, N6 sama dengan minus 10,96 kN, N7 sama dengan minus 14,53 kN, N8 sama dengan minus 4 kN, N9 sama dengan 3 kN, N10 sama dengan 3 kN, dan N11 sama dengan minus 4 kN. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.